Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Impling Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, sukses dalam segala hal. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara gulung ulang dinamo 3 pas 20 24 slot sambungan seri dengan model gulungan blok sisir. Nah, bagaimana cara gulung ulangnya? Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Silakan simak video ini. Sebetulnya model ini sudah saya upload video yang terdahulu, cuman banyak subscriber yang bilang videonya kurang jelas. Oleh karena itu saya bikin ulang video ini supaya subscriber itu lebih jelas untuk memahaminya. Nah, langsung saja, setelah dikertasin kita bikin mal seperti ini. Nah, untuk cara bikin malnya ini sudah saya upload videonya, yaitu tentang cara bikin mal model blok sisir supaya pas dan tidak terlalu pendek atau tidak kepanjangan. Nah, videonya sudah saya upload video terdahulu, silahkan cari videonya untuk cara bikin mal model blok sisir seperti ini. Nah, untuk bikin malnya ini tidak saya bahas di video ini karena videonya sudah saya upload di video sebelumnya. Nah, jadi setelah kita bikin mal seperti ini, lalu kita pakai mal model roll ya, model roll seperti ini. Ini bisa dari pralon, bisa dari kayu, bisa dari teflon, bisa. Nah, kalau saya ini dari bekas roll mesin ketik zaman dulu. Ujungnya dibikin drat ya, supaya bisa untuk masuk mur, bisa untuk mengencangkan. Karena kalau aslinya dari roll mesin ketik itu tidak ada dratnya, makanya kita bikinin drat seperti ini supaya bisa dipakai untuk mal dinamo. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, kita kasih kayu seperti ini. Nah, kayu ini bisa dari bambu, bisa dari kayu, bisa dari yang penting ini untuk supaya mal itu tidak berubah ya. Ini saya dari bambu. Nah, setelah dicetak seperti ini, karena ini lubang 24, kita cetak seri 2, terus kita kasih serongsong di tengahnya, terus kita cetak satu pasnya itu 2 ya, 2 terus selongsong, terus 2 lagi seperti itu. Nah, kita cetak sebanyak 3 grup seperti ini. Jadi untuk grup U, grup V, grup W seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi satu pasnya itu seri 2 selongsong, terus seri 2 seperti ini. Ini kenapa ada selongsong di tengah? Karena kita sistem sambung langsung supaya gulungan itu terlihat rapi. Jadi kalau sistem gulung langsung seperti ini tidak ada sambungan tengahnya yang kita sambung terus disolder ulang gitu. Ini enggak ada. Jadi ntar kalau sudah selesai itu tinggal keluarnya itu kabelnya 6 ya, tinggal 6. Itu untuk UVW, XYZ atau U1, V1, W1, U2, V2, W2 seperti itu. Jadi nggak banyak sambungan. Jadi terlihat rapi. Oke, langsung saja. Ini spool pertama masuk. Ini grup U ya, untuk spool pertama. Nah, ini bisa disebut pangkal ya. Bisa disebut pangkal, bisa disebut ujung.
Ini tergantung selera masing-masing untuk dalam proses penyebutan. Ada yang bilang awal masuk, seperti itu. Jadi bahasa bengkel itu masing-masing. Nah, ini kita masukin seperti ini. Nah, ini untuk kertas penutup ya. Kertas penutup ini saya pakai kertas jenis Pressband ukuran 030. Kenapa saya pakai kertas Pressband? Karena untuk proses finishing setelah selesai itu kan dipasek. Nah, waktu pas dipasek itu kalau kertas Pressband begini langsung masuk dia, tidak ngelawan, tidak membal lagi, tidak balik lagi. Nah, itu kenapa saya pilih pakai kertas Pressband untuk buat nutup. Cuman kelemahannya dari kertas Pressband ini bila padat. Kalau gulungan padat dia susah masuk karena dia bisa patah. Beda dengan kertas Nomex atau kertas Mika. Nah, kalau kertas Mika itu bisa licin, bisa gampang masuk. Cuman kelemahan dia itu kalau dipasang itu bisa membal balik lagi. Nah, ini 09 ya, atau langkah 111 karena ini model blok sisir. Ini spool pertama masuk. Nah, jangan lupa kita kasih kertas seperti ini karena kita mau diangkat. Nah, kita kasih kertas seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kawat itu tidak lecet kena keren. Makanya kita kasih kertas seperti ini untuk menahan supaya kawat itu tidak bersentuhan secara langsung dengan keren yang mengakibatkan kawat itu lecet. Ini spool pertama kita sudah masuk seperti ini. Kita masukin hanya sebelahnya ya, karena kita itu angkat. Nah, ini kertas ini itu fungsinya untuk supaya kawat itu tidak terkena keren sehingga tidak lecet. Nah, seperti ini. Ini kertas ini sebagai kertas pengaman ya. Ini seperti ini. Terus ini spool selanjutnya. Ini untuk spool yang grup U, spool pertama ya. Ini telah masuk karena kita ini diangkat. Jadi yang masuk itu untuk spool pertama ini hanya sebelah seperti di video ini. Jadi yang sebelahnya lagi itu digantung atau tidak dimasukkan terlebih dahulu. Nah, sebetulnya ini bisa langsung masuk kalau seandainya pemula terus baru belajar pertama kali, saya saranin sih langsung masuk, jangan diangkat. Karena kalau diangkat seperti ini itu agak susah ntarnya, agak berat. Jadi kalau memang baru pertama kali mencoba, saya saranin ini langsung masuk dengan langkah 111 atau 09 ya. Karena ini model blok sisir ya. Nah, tapi kalau langsung masuk itu tidak serapi kalau diangkat seperti ini. Nah, ini spool yang kedua atau grup V. Perhatikan ya posisi yang di selongsongnya ya. Posisi di selongsongnya perhatikan. Jadi seandainya memang belum begitu paham banget, mendingan ikutin saja seperti di video. Nah, ini untuk pangkal spool kedua ya, seperti ini. Terus masuknya untuk spool yang kedua kita kosongin 2 ya, seperti di video kita kosongin 2. Ini untuk spool yang kedua. Jadi untuk model blok sisir seperti ini masuknya itu bergantian. Pertama masuk itu grup U, terus kedua masuk itu grup V, terus ntar yang ketiga masuk itu grup W. Seperti itu kalau model blok sisir seperti ini, tidak seperti model blok susun. Ini spool yang kedua masuk
Ini untuk spool yang kedua ini juga masuknya hanya sebelah, yang sebelah lagi nggak dimasukin atau digantung atau diangkat. Nah, perhatikan ini posisi untuk yang ada di selongsongnya ya, posisi selongsongnya. Perhatikan supaya tidak salah. Nah, ini untuk kertas penutupnya, saya ulangin. Kertas penutup ini saya pakai kertas presban ukuran 030. Kenapa saya pakai 030? Karena 030 itu kertasnya kaku supaya masuknya itu enak, tidak patah. Karena kalau untuk presban ini, kalau posisinya gulungan padat itu dia agak susah masuk. Maka dari itu kita pakai ukuran 030. Nah, setelah itu kita getok turun seperti ini. Tujuannya apa diketok turun? Supaya kawat ini tidak menghalangi lubang, sehingga waktu pas spool yang belakangan masuk itu tidak terhalang oleh kawat ini, sehingga untuk memasukkan ke lubangnya itu gampang karena tidak terhalang. Nah, ini untuk pangkal spool yang kedua, ini pangkal untuk spool yang pertama, ini ujungnya. Yang di selongsong itu ujung, yang ini pangkal ya, ini ujung. Nah, ini seperti ini pangkal spool pertama, ini saya sebut pangkal. Nah, yang ini ujung spool yang pertama. Nah, ini pangkal spool yang kedua, yang ini ujung spool yang kedua. Nah, seperti ini. Ini sudah dua spool masuk, spool pertama dan spool kedua. Spool pertama itu U, spool yang kedua itu grup V. Seperti ini. Nah, terus berikutnya adalah untuk spool yang ketiga masuk itu grup W. Nah, grup W ini cara masuknya sama ya, cara masuknya sama seperti yang spool pertama terus spool kedua. Jadi, nah setelah mau masuk seperti ini itu harus dikosongin dua. Nah, lubang yang dikosongin dua slot seperti ini. Jadi mau masuk spool yang berikutnya itu harus dikosongin dua. Jadi 02 02 seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kosongin dua. Pokoknya setiap masuk grup spool yang baru itu harus 02 seperti ini. Slotnya itu dikosongin dua. Karena ini seri 2 lubang 24. Jadi di model blok sisir seperti ini harus dikosongin dua. Nah, ini untuk pangkal ya, ini untuk pangkal spool yang ketiga, kita sebut pangkal saja. Jadi penyebutan ini bermacam-macam. Ini bisa disebut, ada yang nyebut awal. Nah, ini ntar masuknya ke sini, ntar masuknya ke situ. Nah, ini untuk grup ketiga ya, grup W ini sudah masuk semua. Jadi antara ujung dan pangkal itu sudah masuk ke lubang semua, tidak digantung seperti yang spool pertama dan spool yang kedua. Nah, jadi ini masuk, langsung masuk ya, langsung masuk. Perhatikan seperti yang digambar. Nah, ini saya colokan ini yang buat masukin kawat ini, saya pakai pertinak ya, jenis pertinak. Kita tipiskan ujungnya, kita tipiskan terus supaya bisa gampang masuk ya. Kalau tipis itu bisa gampang masuk. Untuk masukin kawatnya itu lebih gampang karena tidak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu sesak ya. Jadi tidak padat. Jadi lebih gampang untuk masukin kawatnya. Nah, ini untuk grup ketiga ya, spool ketiga, grup W ini masuk ini. Nah, setelah masuk kita rapikan ya, kita rapikan seperti ini. Jadi supaya rapi. Nah, kita getok supaya turun. Jadi lubang itu tidak terhalang oleh kawat ini, sehingga
untuk kawat berikutnya yang masuk itu gampang atau mudah gitu, karena lubangnya itu tidak terhalang oleh kawat. Ini untuk spool yang ketiga, grup W. Ini arahnya juga sama ya, arahnya juga sama ya. Nah, ini untuk serian yang kedua, grup W, untuk spool yang pertama. Ini masuk. Ini untuk press ban, spool press ban. Sebetulnya kalau untuk tutup gini, untuk cara masukinnya itu gampangnya itu pakai mika. Cuman mika itu kelemahannya kalau diketok itu bisa membal lagi, bisa balik lagi. Nah, ini ntar masuk di sini ya. Itu masuk di sini. Nah, untuk masukinnya ini ke slot ini, kalau memang dia itu agak padat, lebih baik itu sedikit demi sedikit ya, supaya gampang masuknya, itu sedikit demi sedikit. Nah, untuk cara cetaknya itu jangan saling silang ya, jangan saling silang, supaya untuk memudahkan dalam proses masuk ke slotnya. Kalau saling silang itu ntar agak susah ya masuknya, karena masuk ke lubang itu tidak urut. Nah, kalau nggak saling silang itu masuknya gampang, mudah seperti di video ini. Jadi untuk masuk ke slotnya itu mudah. Kalau waktu pas cetak itu tidak saling melintang ya, tidak saling silang atau saling melintang. Seperti itu. Jadi untuk masukin spoolnya itu lebih gampang kalau gulungan itu teratur, dan kelihatannya waktu pas sudah selesai itu pun juga rapi. Kalau cetaknya itu rapi urut seperti itu. Nah, jangan lupa waktu pas sudah selesai masuk begini, kita getok turun seperti ini, supaya gulungan ini tidak menghalangin lubang, sehingga spool yang belakangan masuk itu dengan mudah untuk dimasukkan ke dalam slotnya atau ke dalam lubangnya. Nah, ini grup ketika sudah masuk. Nah, ini tadi pangkal spool pertama, pangkal spool yang kedua, pangkal spool yang ketiga. Ini. Terus ini ujung spool pertama, ujung spool yang kedua, ujung spool yang ketiga. Ini pangkal spool pertama. Terus ini ujung spool yang pertama. Terus ini pangkal spool yang kedua. Terus ini ujung spool yang kedua, ini pangkal spool yang ketiga, ini ujung spool yang ketiga. Jadi ini saya sebut istilah ujung pangkal saja ya. Jadi ada yang pakai istilah awal dan akhir, ada istilah apa pala dan ekor. Cuman di video ini saya pakai istilah ujung dan pangkal. Nah, spool selanjutnya, spool yang keempat, kita kembali lagi ke grup yang pertama. Nah, ini grup pertama, yaitu grup U. Kita kembali lagi ke grup U. Untuk yang spool yang pertama tadi masuk itu grup U. Nah, ini untuk spool yang keempat masuk, ini kembali ke grup U. Untuk spool yang keempat ya, seperti ini. Nah, ini jangan lupa untuk serongsongnya ini jangan salah penempatannya. Perhatikan baik-baik di video ini. Nah, ini untuk ini nih spool yang pertama tadi kita angkat karena ini menutupin untuk spool yang keempat masuk, maka kita harus diangkat. Nah, ntar masuknya di sini. Ini untuk spool yang keempatnya. Jadi kita kosongin dua seperti itu sebelum grup spool yang baru itu masuk. Nah, ini ikatannya kita geser supaya panjang dari selongsongnya itu ntar pas
Nah, ini untuk ujungnya. Nah, cara cetaknya antara sepul yang pertama atau grup U, terus grup W itu cara cetaknya sama, arahnya sama, semua sama. Nah, ini kosongin 2 ya, ini kosongin 2. Jadi setiap ingin masuk ke grup yang baru itu kita kosongin 2 seperti ini, kosongin 2 seperti itu setiap masuk grup baru. Nah, ini untuk sepul yang keempat itu kembali ke grup yang satu atau grup U. Nah, perhatikan ujungnya atau pangkalnya. Terus perhatikan selongsong ya, letak selongsongnya itu perhatikan. Jadi perhatikan cara gulungnya dengan seksama supaya tidak salah arah. Nah, kalau ngikutin dari awal sampai akhir, saya rasa tidak ada masalah. Nah, ini kita masukinnya itu sedikit demi sedikit, ini supaya gampang masuknya, itu sedikit demi sedikit. Nah, yang tadi saya bilang kalau cetaknya itu urut, tidak saling silang, itu masuknya itu enak. Terus usahakan yang colokan yang buat masukin itu setipis mungkin, tipis tapi tidak patah ya, tipis tapi tidak patah. Jadi kalau tipis itu enak untuk masukin sepulnya. Nah, ini ya, perhatikan yang ini, perhatikan ini posisi yang ini ya, posisi ini perhatikan, jangan salah. Nah, dia masuk di situ. Nah, ini di sini. Nah, itu ntar selongsongnya itu ntar di sebelah kiri dari gulungan tersebut. Jadi sama seperti yang sepul yang pertama tadi, selongsong ada di sebelah kiri. Nah, untuk sepul yang keempat ini, selongsong juga ada di sebelah kiri. Kita sebut saja yang ada selongsong itu kita sebut ujung. Kita sebut ujung aja. Jadi ujungnya itu ada di sebelah kiri kalau di video ini. Nah, kita rapikan seperti ini, kita getok supaya turun. Jadi supaya tidak menghalangin sepul yang belakangan masuk. Makanya kita getok seperti ini. Nah, untuk yang buat getok itu bambu ya, saya pakai bambu. Itu bisa pakai bambu, bisa pakai kayu, tergantung selera. Kalau saya ini pakai bambu. Nah, ini yang diangkat tadi, yang diangkat itu sepul yang ini, yang diangkat ini sepul yang pertama dan sepul yang kedua yang diangkatnya. Karena menghalangin kita angkat lagi. Nah, kertas ini kita lepas saja kalau memang susah untuk menghalangin. Nah, terus ini sepul serian yang kedua untuk sepul yang keempat. Nah, kita geser ini ikatannya supaya selongsongnya itu pas ya, panjang selongsong itu pas. Ini selongsongnya ntar masuk ke sini. Ini selongsong. Jadi perhatikan cara gulungnya ya, perhatikan cara gulungnya. Selongsong ini, selongsong di sepul pertama itu di sebelah kiri, di sepul yang keempat itu juga di sebelah kiri. Ntar masuk di sini. Nih, perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan. Nah, itu selongsongnya. Jadi ujung ketemu ujung, sambungannya seperti itu kalau bahasa saya di video ini. Jadi sambungannya itu ujung ketemu ujung. Terus untuk pangkal-pangkalnya itu keluar. Pangkal yang pertama, sepul yang pertama itu jadi U1, pangkal sepul yang keempat itu ntar jadi U2. Nah, jangan lupa ya, gini.
untuk bagi pemula ini kasih potongan kertas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini supaya apa? Supaya tidak lecet waktu pas digesek-gesek seperti ini. Itu supaya tidak lecet. Jadi untuk menghindarin kawat itu gesek ke keren, makanya kita kasih kertas kecil tadi untuk penutup ujungnya. Nah, memang untuk model blok sisir ya, bukan blok sisir saja ya, model sisir single layer atau sisir double layer itu memang agak susah masuknya, tetapi gulungan ini kelihatan rapi setelah selesai dibanding dengan blok susun. Cuman ya gulungnya ini, proses gulungnya ini agak susah dibanding dengan blok susun. Nah, ini jangan lupa nih kertas kecil. Nah, ini kertas ini bisa pakai mika ya, bisa pakai kertas mika, bisa pakai kertas nomek, tapi jangan pakai kertas presban, karena kalau pakai kertas presban itu kemungkinan bisa patah. Makanya pakai kertas mika atau kertas nomek. Kalau kertas mika sih lebih bagus, dia licin. Seperti itu untuk penutup ujungnya, potongan kertas kecil ininya. Jadi saya ulangin, untuk fungsi dari kertas kecil penutup itu supaya kawat itu tidak gesek dengan kerennya saat kita lagi masukin kertas penutup. Nah, kalau padat itu kertas penutup itu tidak bisa langsung didorong secara langsung. Makanya kita harus goyang sedikit demi sedikit supaya bisa masuk. Nah, itu kalau ujungnya nggak kita kasih kertas penutup yang kecil tadi, itu bisa lecet. Nah, untuk spool yang kelima ya, untuk spool yang kelima itu ntar kembali ke grup yang kedua. Nah, ini ujungnya, selongsongnya ini perhatikan. Ini ujung spool yang pertama nyambung dengan ujung spool yang keempat. Nih, perhatikan. Jadi yang pertama itu di sebelah kiri, terus yang keempat, spool yang keempat itu juga di sebelah kiri. Jadi selongsong itu ada di sebelah kiri dari spool tersebut. Sebetulnya ini bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan ya, tergantung selera. Cuman karena pengen rapi aja kita di sebelah kiri, karena ntar bisa tidak terlihat seperti itu. Jadi kelihatan rapi. Nah, ntar begini. Ini penampakannya seperti ini. Ini spool yang keempat sudah masuk. Ya, spool keempat sudah masuk. Ini spool keempat ini adalah grup U ya. Grup U. Jadi grup U itu spool pertama dan spool yang keempat. Ini untuk grup U. Seperti ini. Ini telah masuk nih. Nah, ini ujungnya ya. Perhatikan nih selongsong ini. Selongsong yang spool yang keempat itu ada di sebelah kiri. Terus selongsong untuk spool yang pertama ya. Ini kan nyambungnya kan spool yang pertama. Nah, itu juga di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Kita sebut ujung aja. Jadi ujung ketemu ujung. Jangan salah. Nah, untuk spool yang kelima, ini perhatikan yang selongsong ini. Untuk spool yang kelima, kita kembali lagi ke grup yang kedua atau grup V. Ini untuk spool yang kelima. Nah, karena ini menghalangin, kita angkat ya. Nah, ini ntar dikosongin dua lagi, ntar posisinya ada di sini. Jadi setiap masuk grup baru itu 02 seperti ini. 02, ini juga 02. Seperti ini. Jadi 02, 02, nah ini ntar juga 02. Baru ntar masuk ke sini. Jadi setiap masuk grup baru itu dikosongin 2 slot kosong seperti itu. Nah, ini diangkat supaya tidak menutupin lubang untuk memasukkan spool yang ke-5. Ini katanya kita geser dulu, kita geser
supaya panjangnya itu pas ntar ya, panjang yang di selongsongnya itu tidak kependekan. Kita geser ikatannya. Nah ini pangkal spool yang kelima ya, kita sebut ini pangkal spool yang kelima. Terus yang ada selongsongnya itu ntar kita sebut ujung spool yang kelima. Nah, ini masuknya di sini, kita kosongin 2 seperti ini. Jadi saya ulangin, kalau nyetaknya itu rapi, nyetaknya itu urut, tidak saling silang, itu masuknya gampang. Nah seperti ini ya, perhatikan ini 02. Terus ini perhatikan untuk pangkalnya ntar di sini. Nah di sini, nah, itu masuk, perhatikan. Jadi perhatikan secara seksama ujung dan pangkalnya. Jadi awal dan akhirnya kalau ada yang bilang seperti itu. Cuman di sini saya istilah pakai ujung dan pangkal. Jadi perhatikan. Jadi supaya sambungannya itu benar atau arah gulungannya itu benar, sehingga penempatan kutubnya itu benar. Saya ulangin, saya untuk kertas penutup itu saya pakai presban ukuran 030. Karena kalau di bawah dia 020 atau 025 itu lebih tipis, sehingga terkadang itu patah. Kalau patah itu agak susah masuk ke slotnya. Makanya saya pilih pakai kertas ukuran 030. Nah setelah masuk kita getok seperti ini, kita rapikan, kita getok turun supaya lubang itu tidak terhalang oleh spool ini. Makanya kita getok turun. Nah alat getoknya itu saya pakai bambu ya, saya pakai bambu, bisa pakai kayu, bisa pakai bambu. Yang penting tidak melukai kawatnya. Nah ini untuk serian yang kedua. Perhatikan nih posisi yang di selongsongnya ya, perhatikan posisi yang ada selongsongnya seperti ini. Nah perhatikan, nah ini yang ada selongsongnya ini, ntar masuk ke sini, ini perhatikan. Nah ini sambungan seri ya, ini selongsong. Nah kalau model sambung langsung seperti ini itu kelihatan rapi, ntar kalau sudah masuk semua, sudah selesai, itu kelihatan rapi, jadi nggak banyak sambungan, jadi kelihatan rapi dan mempersingkat waktu gulungnya karena tidak menyambung dan menyoldernya, sehingga waktu bisa terpangkas. Nah ini selongsongnya ini, jadi ini ujung spool yang kedua nyambung dengan ujung spool yang kelima seperti ini, perhatikan. Nah ini termasuk ke sini, ini dinamo lubang 24 atau 24 slot 2 pull atau RPM 2800 atau RPM 3000. Ini sambungan seri, terus model gulungan blok sisir. Sebetulnya video terdahulu sudah saya upload untuk gulungan ini, cuman ada yang komen itu katanya kurang jelas, gulungannya kurang jelas ya. Saya bikin lagi supaya bisa terlihat jelas ya. Mudah-mudahan video kali ini lebih jelas dari video yang terdahulu, jadi gampang dipahamin seperti ini. Nah seandainya pemula, bener-bener pemula nih, udah ikutin aja dari awal sampai akhir,
dari awal sampai akhir, dari spool yang pertama sampai spool yang terakhir. Bagaimana cara masukinnya, terus penempatan yang ada selongsongnya itu di mana, ikutin saja, insya Allah benar. Terus letak pangkalnya ya, letak pangkalnya dari spool ini, perhatikan di sebelah mana letak pangkalnya. Terus letak yang ada selongsongnya di sebelah mana, perhatikan. Seandainya diperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah nggak ada masalah. Nah, apabila belajar seandainya dinamo itu padat, saya saranin jangan di model seperti ini, jangan di model blok sisir ya, kalau seandainya padat, karena sulit, karena susah ya. Nah, ini karena ini menutupin lubang ini, kita angkat ya, ini untuk spool yang ke-6. Spool yang ke-6 ini grup W, jadi kembali lagi ke grup spool yang ketiga. Nah, ini untuk, karena ini menghalangi, kita angkat seperti ini, kita angkat seperti ini ya, kita angkat supaya lubang itu nah kelihatan seperti ini, jadi spool gampang masuknya. Nah, ini ntar kan masuk di sini nih, jadi 0202 seperti itu. Ini untuk spool yang ke-6 itu kembali ke grup 3 atau grup W. Ini spool yang ke-6 ya, spool yang ke-6 sudah masuk, sehingga tinggal yang digantung ini. Tinggal yang digantung ini, ntar masuk ke sini. 1 2, ini spool yang kedua ntar di sini, spool yang kedua. Jadi yang digantung ini tadi spool yang pertama dan spool yang kedua. Nah, yang agak susah itu ntar spool yang terakhir ya, spool yang digantung yang terakhir atau spool yang kedua, yang terakhir masuk itu agak susah. Cuman kalau dinamonya itu longgar sih nggak begitu susah sih. Nah, seperti ini. Jadi kita tarik supaya pas, ntar masuk ke sini. Jadi ini untuk spool yang pertama, yang digantung tadi, ini masuk. Nah, memang untuk blok sisir ini kok nggak hanya blok sisir ya, model sisir double layer pun juga sama. Itu gulungnya itu agak susah, tetapi hasil akhirnya itu terlihat rapi, benar-benar terlihat rapi. Beda dengan blok susun. Jadi kelihatan rapi, kelihatan enak dilihat. Apalagi kalau diangkat seperti ini. Gitu. Cuman kalau diangkat seperti ini, untuk yang spool yang diangkat ini memang agak susah masuk. Yaitu harus sedikit demi sedikit, untuk pemula itu masuknya harus sedikit demi sedikit. Dan usahakan colokan ini tidak terlalu besar, sehingga waktu pas buat masukin kawat ini enak gitu loh. Jadi tidak nyangkut-nyangkut ke gearnya karena terlalu tebal seperti itu. Kalau tipis enak, jadi kawatnya itu gampang masuk seperti itu. Nah, ini yang digantung, yang spool yang pertama tadi, ini sudah masuk satu. Nah, seandainya kalau yang digantung ini terasa padat, terasa susah masuk, terus pakai kertas presban 30 susah, jadi nekuk-nekuk terus, ya nggak ada salahnya kita pakai kertas Nomex ya, kertas Nomex juga nggak masalah. Untuk yang akhir-akhir masuk seperti ini, karena kalau memang padat sih memang agak susah untuk masukin tutupnya. Jadi usahakan tutup itu sekaku mungkin. Jadi waktu pas kita dorong ke dalam itu tidak patah, sehingga mudah masuk. Nah, bisa ya kalau memang pakai presban itu udah susah masuk, ya saya saranin sih pakai kertas Nomex ya. Kalau ada kertas Nomex, kalau nggak ada ya pakai kertas Mika ya.
Tapi sebetulnya kertas mika itu tidak begitu tahan panas. Jadi seandainya ada masalah lahar macet atau gesek gitu, terkadang kertasnya itu lonyot duluan. Padahal cairnya gulungannya itu masih bagus. Ya karena lonyot kertasnya, ya kita terpaksa harus gulung. Biasanya seperti itu. Nah, saya juga pernah kejadian seperti itu. Makanya saya sekarang itu jarang pakai kertas mika karena pernah kejadian seperti itu. Jadi ada trouble, terus spoolnya itu masih bagus, masih mulus, cuman kertasnya itu lonyot. Ya kita terpaksa harus gulung ulang seperti itu. Nah, seandainya dinamo sudah lama terpasang sih nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu kalau baru gulung ada trouble seperti itu, kertasnya lonyot, otomatis kan ya kita masih dalam waktu garansi, ya kita otomatis kan harus kerja ulang seperti itu. Untuk menghindari seperti itu, makanya sekarang itu saya pakai kertas Nomex. Jadi untuk temperatur tinggi itu masih oke lah kalau kertas Nomex. Nah, ini untuk spool yang terakhir masuk, ini spool yang kedua ya, spool yang kedua yang tadi kita gantung gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita tarik, kita sesuaikan sampai ke lubang ya, sampai ke lubang yang ingin kita masukkan kawat tersebut. Jadi kita tarik seperti ini. Nah, setelah itu baru kita masukin sedikit demi sedikit ya, kita masukin sedikit demi sedikit supaya gampang masuk. Dan untuk menghindari lecet, makanya kita masukin sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung terlalu banyak ya. Nah, jangan lupa ujungnya itu kasih kertas kecil tadi ya, di ujung dari slot sono itu kasih kertas kecil. Tujuannya apa? Tujuannya waktu pas kita masukin kertas penutup seperti ini, kita kan gesek-gesek seperti ini, jadi kawat itu tidak lecet, kawat itu tidak tergesek dengan keren, sehingga tidak menimbulkan lecetnya. Karena kalau kalau kita nggak pakai kertas ujungnya, itu resikonya itu kawat kita itu bisa lecet terkena kern. Nah, kalau lecet itu ya mengurangin dari umur dinamo tersebut. Karena kalau lecet itu mudah shortnya. Oleh karena itu, waktu pas masukin kawatnya ini, usahakan seminim mungkin supaya kawat itu tidak lecet. Jadi usahakan supaya kawat itu tidak lecet. Nah, kita masukin sedikit demi sedikit seperti ini. Ini untuk lubang terakhir ya, untuk lubang terakhir. Ini untuk spool yang kedua ini. Jadi spool yang kedua atau spool grup V. Nah, ini untuk lubang terakhir. Nah, ini model blok sisir seperti ini kalau sudah masuk semua itu enak dilihat, kelihatan rapi. Ya cuman prosesnya itu perlu perjuangan seperti itu. Nah, untuk spool terakhir. Nah, seandainya spool terakhir ini untuk pakai kertas presban itu susah masuk, ya bisa pakai kertas Nomex. Bisa pakai kertas mika untuk penutupnya. Seperti itu. Nah, setelah masuk semua gini tinggal kita rapikan. Kita ketuk turun, kita rapikan. Nah, ini udah masuk semua. Sudah masuk semua. Nah, karena ini sistem sambung langsung, maka yang keluar itu semua itu ntar keluar kabel ya. Karena ini 2 spool, jumlah total spoolnya itu semua itu 6 spool. Jadi pas 1, pas 2, pas 3 itu
maka semuanya itu ntar keluar kabel. Jadi U, V, W, X, Y, Z atau U1, V1, W1, U2, V2, W2. Nah, kalau sudah masuk semua seperti ini, tinggal kita rapikan ya. Kita rapikan, kita ketuk-ketuk rapi supaya kelihatan bulat, kelihatan rapi. Terus kita kasih selip kertasnya. Nah, kita rapikan seperti ini. Kita rapikan supaya rapi, enak dilihat. Nah, kita rapikan seperti ini. Soalnya ini saya pakai bambu ya, pakai bambu. Saya pakai bambu. Nah, dirapikan seperti ini supaya kelihatan rapi. Kita rapikan. Nanti setelah rapi baru kita selip kertas untuk pembatas antara sepul yang satu dengan sepul yang lain. Nah, fungsi dari kertas ini itu supaya menghindari ya, supaya tidak terjadi short antara pas satu dengan pas yang lain. Nah, setelah dirapikan seperti ini penampakannya ya. Setelah ini baru kita kasih selipan kertas. Nah, ini untuk di posisi keluar kabelnya seperti ini. Nah, kalau disambung sistem sambung langsung begini, keluar hanya 6 langsung ya. Jadi nggak ada sambungan tengahnya, karena sambung tengahnya tadi kan udah disambung langsung yang pakai selongsong tadi. Jadi kelihatan rapi seperti ini. Jadi nggak terlalu rame. Seperti itu. Jadi ini tinggal yang keluar itu U, V, W, X, Y, Z ya. Atau U1, V1, W1, U2, V2, W2 seperti ini. Jadi kelihatan rapi. Nah, ini U1 hubungannya dengan U2, V1 hubungannya dengan V2, W1 hubungannya dengan W2. Nah, U1 itu sepul yang pertama, U2 itu sepul yang keempat, V1 itu sepul yang kelima, V2 itu sepul yang kedua, terus W1 itu sepul yang ketiga, W2 itu sepul yang ke-6. Jadi untuk grup U itu sepul 1 dan sepul 4. Terus untuk grup V itu sepul kedua dan sepul kelima. Terus grup W itu sepul yang ketiga dan sepul yang ke-6. Jadi cara nyambungnya, ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul yang keempat, terus ujung sepul yang kedua nyambung dengan ujung sepul yang kelima, ujung sepul yang ketiga itu nyambung dengan ujung sepul yang ke-6. Jadi pangkal sepul ke-1 itu U1, pangkal sepul yang kedua itu V2, pangkal sepul yang ketiga itu W1. Terus untuk yang digabung itu ntar U2, V2, W2 ya, itu kalau disetar ya, koneksi setar. Sedangkan ke suplainya itu U1, V1, W1 untuk kesetrumnya. Nah, setelah diikat keluar kabel seperti ini. Untuk cara ngikat sendiri itu tidak harus seperti orinya ya, yang penting kencang supaya kawat itu tidak bergetar di saat tidak terkena serlak. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.